Bab 255, Selamat tinggal beruang kecil. Memikirkan hal ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit dan mengarahkan pandangannya pada ular kecil yang masih berputar di tanah. Mari kita baca artikelnya. Ular kecil ini panjangnya hanya setengah meter, tubuhnya sangat kecil, dan seluruh tubuhnya menjemukan. Sepertinya lingkungan di tanah persis sama. Karena itu, Lin Chen tidak memperhatikannya. Keberadaan ular kecil ini dengan mata telanjang. Setelah melihat sekilas, mata Lin Chen tertuju pada kepala ular kecil itu. Kepalanya rata, dengan gigi yang sangat kecil dan tajam di mulutnya, dan di tengah kepalanya terdapat tanduk yang sangat kecil. Dikatakan sebagai tanduk, namun sebenarnya lebih mirip duri. Melihat tanduk di kepala ular, hati Lin Chen tergerak. Kekuatan jiwanya dilepaskan untuk membungkus tanduk itu, tetapi dia tidak dapat mendeteksinya. Namun, Lin Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi tubuhnya yang dipotong menjadi dua bagian. Tapi dia bisa mendeteksinya. Tidak ada keraguan bahwa alasan mengapa kekuatan jiwa Lin Chen gagal mendeteksi keberadaan ular kecil ini sebelumnya adalah karena tanduk di kepala ular itu. Namun keberadaan ular kecil itu menunjukkan bahwa tidak ada monster di hutan lebat ini. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati. Ada monster di hutan yang tidak dapat dideteksi oleh kekuatan jiwa. Lin Chen menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Kepala ular kecil itu dipotong dengan satu pisau, ular kecil itu mati beberapa saat kemudian, dan Lin Chen terus berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Dengan kemunculan ular kecil yang bisa menghindari deteksi kekuatan jiwa, Lin Chen tidak berani bergegas maju seperti yang dia lakukan di awal. Lagi pula, tidak ada yang yakin apakah tidak ada monster lain di hutan lebat ini. Mungkin ada monster yang lebih misterius dan kuat di dalamnya. Sepanjang jalan, kali ini, Lin Chen tidak pergi lama sebelum dia diserang oleh ular kecil lainnya. Itu sama dengan ular kecil yang ditemui Lin Chen sebelumnya, warnanya coklat tanah dan memiliki tanduk di kepalanya, yang dapat menghindari deteksi oleh kekuatan jiwa Lin Chen. Namun, setelah serangan pertama ular kecil tersebut, Lin Chen menjadi lebih waspada, karena itu, begitu ular kecil ini muncul, mereka dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Lin Chen. Mengabaikan ular-ular kecil ini, Lin Chen terus berjalan ke depan, ketika tiba-tiba terdengar sedikit suara air mengalir dari tanah. Ada sungai di depan. Lin Chen tertegun, sebenarnya ada sungai jauh di dalam hutan lebat. Lin Chen mempercepat langkahnya dan menuju ke arah asal suara air mengalir. Sesaat kemudian, sebuah sungai mati yang luas muncul di depan Lin Chen. Sungai itu tidak diketahui panjangnya dan lebarnya puluhan kaki. Air di sungai itu mati dan sunyi, seolah-olah itu adalah sungai mati. Lin Chen mengerutkan kening dan melihat ke sungai. Di pinggir sungai ini banyak terdapat ular-ular kecil yang menggeliat, terlihat jelas ular-ular kecil ini bergantung pada sungai ini. Selain itu, di tengah sungai, samar-samar Anda bisa melihat buaya raksasa berukuran besar. Seperti ular kecil, buaya raksasa ini tidak dapat ditemukan hanya dengan menggunakan kekuatan jiwa. Monster di tanah warisan memang aneh. Aku bahkan tidak dapat menemukannya dengan kekuatan jiwaku. Lin Chen tidak tahu mengapa kekuatan jiwanya tidak dapat menemukan monster di sini. Dia hanya bisa menggambarkan mereka sebagai monster yang aneh. Lagi pula, tempat peninggalan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sehingga tidak heran jika ada beberapa hal aneh di dalamnya. Yang lebih penting adalah sungai ini berdiri menyamping di sini, tetapi Lin Chen tidak bisa bergerak maju. Ada begitu banyak monster di sungai. Jika Lin Chen berjalan mendekat, dia tidak hanya akan menghadapi ular kecil itu. Serangan tersebut melibatkan pertarungan dengan buaya raksasa yang tidak diketahui jumlah dan kekuatannya. Namun, Lin Chen tidak mau membiarkan Lin Chen berjalan kembali seperti ini. Pasti ada sesuatu di hutan lebat ini. Sebab, setelah berjalan ke sini, tekanan yang dirasakan Lin Chen menjadi semakin kuat. Lin Chen merasa seharusnya ia bisa menemukan sumber tekanan itu tidak lama setelah berjalan ke depan. Aum. Saat Lin Chen sedang berpikir, tiba-tiba, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari hulu sungai. Mendengar suara ini, Lin Chen tertegun dan tampak sangat terkejut. Tangisan si kecil. Si kecil tidak lain adalah Little Burly Bear. Tapi, kenapa beruang kecil kekar itu ada di sini? Lin Chen secara alami tidak tahu bahwa sebelum dia memasuki tempat warisan, beruang badai kecil telah menembus kabut hitam misterius dan memasuki tempat warisan. Namun, meski Lin Chen bingung, dia tidak ragu sama sekali. Dia berbalik dan segera berlari ke hulu menuju sungai. Semua ular kecil yang dia temui dibunuh oleh pedang roh sejati Lin Chen. Beruang kecil kekar itu meraung keras, dan terlihat jelas bahwa dia telah menghadapi musuh yang kuat. Lin Chen sangat senang bertemu dengan beruang kecil yang kejam di tanah warisan, tetapi ketika dia berpikir bahwa beruang kecil yang kejam itu mungkin mati di tangan musuh yang kuat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas.
Lin Chen berlari sepanjang jalan, dan kemanapun dia lewat, banyak ular kecil menyerang Lin Chen, tetapi dengan ayunan pedang roh sejati Lin Chen, mereka semua terbunuh. Setelah setengah cangkir teh, seekor beruang ganas dengan tinggi lebih dari 10 kaki, tubuh besar dan bulu gelap muncul di depan Lin Chen. Itu adalah beruang kecil yang kekar. Lama tidak bertemu, beruang kecil yang kejam itu sekarang menjadi monster tingkat 5 teratas. Tentu saja, kekuatan si kecil telah meningkat pesat di tempat percobaan beruang yang kejam. Namun saat ini, di depan si kecil, ada seekor buaya raksasa yang bahkan lebih besar dari beruang tiran kecil. Lin Chen belum pernah melihat monster-monster di tanah warisan, dan tidak bisa mengetahui level buaya raksasa ini, namun melihat buaya raksasa ini bisa bertarung dengan si kecil begitu lama, maka kekuatannya tidak boleh lemah. Jepret, jepret. Buaya raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan giginya yang sangat tajam, dan menggigit keras beruang kecil yang kejam itu. Tak mau kalah, si kecil menamparnya dengan keras menggunakan cakarnya. Gigi tajam buaya raksasa itu menggigit paha anak tersebut, dan aliran darah segera mengalir ke bawah. Anak buaya tersebut meraung kesakitan, namun pada saat yang sama, cakarnya yang tajam juga menyambar kepala buaya raksasa tersebut dan mencakarnya. Ada yang dalam. Bekas darah, namun gagal melukai buaya raksasa itu secara serius. Melihat situasi ini, Lin Chen segera menggunakan transformasi serangan elang dan dengan cepat bergegas mendekat. Si kecil sekarang menjadi monster tingkat 5 tingkat atas, dan setelah diuji di tempat uji coba, kekuatannya seharusnya lebih kuat dari rata-rata monster tingkat 5 tingkat atas, tetapi cakarnya sekarang gagal untuk melukai ini secara serius. Binatang buaya raksasa, itu berarti buaya raksasa itu seharusnya adalah monster tingkat rendah tingkat 6. Lin Chen menganalisis dalam pikirannya. Lin Chen hanya melihat salah satu monster tingkat rendah tingkat 6 sejauh ini. Setelah dia dan Yuan Fei pergi ke kota Jinyang untuk menghadiri pelelangan, mereka bertemu monster yang menyerang kota. Pemimpin gelombang monster adalah A6 monster tingkat rendah, kera iblis hitam berlengan 6. Monster tingkat rendah tingkat ke-6 dapat menekan prajurit tahap akhir dari alam dao sejati, dan monster tingkat rendah tingkat ke-6 yang kuat bahkan sebanding dengan prajurit puncak dari alam dao sejati. Misalnya, kera iblis hitam berlengan 6 yang dilihat Lin Chen pada waktu itu dikepung untuk waktu yang lama oleh lebih dari selusin prajurit di tahap tengah dan akhir alam dao sejati, dan kemudian dia mati. Namun, buaya raksasa ini sendiri memiliki kekuatan seperti itu, jadi banyak sekali buaya raksasa di sungai ini. Lin Chen tidak banyak berpikir, dia melompat dan segera muncul di depan buaya raksasa itu. Taklukkan iblis. Pedang roh sejati menebas. Aum. Hantu ular piton raksasa sepanjang ratusan meter muncul di pedang Zenling Lin Chen, ia membuka mulutnya dengan darah dan menggigit buaya raksasa itu dengan keras. Buaya raksasa itu tiba-tiba diserang dan sedikit terkejut, tentunya tidak menyangka akan tiba-tiba muncul manusia dan menyerangnya. Namun, buaya raksasa bereaksi sangat cepat, ia menjentikkan ekor raksasanya dan menyapu pedang roh sejati Lin Chen. Ledakan. Saat berikutnya, pedang roh sejati Lin Chen menebas keras ekor buaya raksasa itu. Suara membosankan terdengar, dan Lin Chen merasakan lengannya mati rasa, tubuhnya terguncang dan dia mundur beberapa langkah, dan ular piton itu menghilang. Menerima pukulan Lin Chen, buaya raksasa itu juga mengguncang tubuh besarnya, dan tanda dalam muncul di ekor raksasanya. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya, kekuatan fisik saya sekarang mencapai lebih dari 200.000 kilogram. Saat saya menggunakan teknik pedang dengan pedang roh sejati, kekuatan saya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, pedang ini hanya ada di tubuh besar buaya raksasa itu. Tinggalkan bekas di ekornya. Buaya raksasa ini mempunyai pertahanan yang begitu kuat. Ho ho. Di sisi lain, Xiao Baoxiong juga menatap Lin Chen dengan heran. Kemunculan Lin Chen barusan terlalu tiba-tiba, dan beruang kecil kekar itu tidak memperhatikan Lin Chen, tetapi segera, matanya menunjukkan kegembiraan, tubuhnya menukik, dan muncul tepat di sebelah Lin Chen, menatap Lin Chen dengan ekspresi gembira. Haha, anak kecil, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Lin Chen tertawa dan menatap beruang kecil itu sambil tersenyum. Pertama kali Lin Chen melihat Baoxiong kecil, yang terakhir dikejar oleh beberapa prajurit dan terluka parah. Jika bukan karena Lin Chen, Baoxiong kecil mungkin sudah mati pada saat itu. Setelah itu, Lin Chen bekerja sama dengan Little Storm Bear berkali-kali dan memperoleh banyak harta langka. Dalam hati Lin Chen, Little Storm Bear adalah rekannya. Pada saat ini, rekannya diserang oleh buaya raksasa, dan tentu saja tidak mungkin bagi Lin Chen untuk mengabaikannya. Ho ho. Beruang tiran kecil itu meraung 2 kali. Ia melihat Lin Chen dari atas ke bawah. Ketika menemukan bahwa aura Lin Chen tidak kuat, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus di hidungnya dengan ekspresi yang sangat menghina. Kalian. Kamu ingin melawanku? Lin Chen memandang beruang kecil itu dengan tatapan tercengang.
Di masa lalu, beruang kecil yang mengamuk itu dipukuli habis-habisan oleh Lin Chen beberapa kali, dan si kecil tidak yakin. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia ingin membalas dendam. Beruang kecil yang kejam itu mengangguk dengan ganas dan mengangkat kepalanya, sangat arogan. Lin Chen terkekeh dan berkata, anak kecil, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku sekarang karena kamu lebih kuat. Aku bisa menghadapimu dengan mudah. Huff. Bao Xiong kecil mendengus. Dengan suara, dia melihat pada Lin Chen dengan jijik. Melihat ini, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan lucu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, anak kecil, mari kita hadapi buaya raksasa ini dulu, dan kemudian jika kamu ingin bertarung seperti ini, aku akan mengambilnya. Beruang yang kejam mengangguk dan segera mengalihkan pandangannya ke depannya. Pada buaya raksasa. Monster tingkat rendah tingkat 6 sudah memiliki sejumlah kebijaksanaan. Pada saat ini, buaya raksasa memandang Lin Chen dan beruang kekar kecil dengan sangat marah. Ia bertarung dengan baik dengan beruang kekar kecil, tetapi ketika melihat bahwa ia akan mengalahkan beruang kekar kecil, Lin Chen tiba-tiba muncul. Dan memberikannya pukulan pedang yang dahsyat. Yang lebih penting adalah begitu Lin Chen bertemu dengan beruang kecil yang mengamuk itu, dia tidak menganggapnya serius atau bahkan melihatnya, pada saat ini, dia bahkan mengaku bunuh diri. Aduh! Buaya raksasa itu menendang keempat kakinya dan bergegas menuju Lin Chen dengan cepat. Dalam hatinya, Lin Chen adalah orang yang paling dibenci. Dia tiba-tiba muncul dan menyerangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi pada saat ini, ia juga merencanakan untuk berurusan dengan Lin Chen dulu. Bunuh iblis itu. Melihat buaya raksasa menyerang, Lin Chen memegang gagang pedang roh sejati di tangan kanannya dan segera menggunakan jurus kedua teknik pedang penakluk iblis. Segera, hantu naga besar muncul di depan pedang roh sejati, dan kemudian, Lin Chen menebasnya dengan satu pedang. Di sampingnya, beruang kecil yang kejam itu juga mengaum dengan marah, mengangkat cakarnya dan meraihnya dengan satu cakar. Tubuh beruang kecil yang kejam itu sangat kuat, dan cakarnya sangat tajam, tidak kurang dari senjata setengah langkah asli Lin Chen dan pedang roh asli. Bab 256, Jembatan Menara. Pedang roh sejati Lin Chen menghantam kepala buaya raksasa itu dengan keras. Dengan bunyi gedebuk, pedang roh sejati sepertinya menghantam batu darah naga yang sangat keras. Kekuatan tolak yang kuat menyebabkan pedang roh sejati terputus. Pedang bergetar, dan lengan Lin Chen terasa sakit dan mati rasa. Kepala buaya raksasa ini mempunyai kekuatan pertahanan yang lebih besar daripada ekor raksasanya. Lin Chen kaget. Sebelumnya, dia menggunakan teknik pedang penekan setan bentuk pertama dan mampu meninggalkan bekas di ekor buaya raksasa itu. Tapi saat ini dia menggunakan bentuk kedua dari teknik pedang penakluk iblis, tapi gagal meninggalkan bekas di kepala buaya raksasa itu. Tahukah kamu, teknik pedang penekan iblis lebih kuat dari yang lain? Setelah menahan pukulan Lin Chen, buaya raksasa itu segera membuka mulutnya dan menggigit Lin Chen dalam satu gigitan. Dengan kekuatan gigitan buaya raksasa, Lin Chen akan dipotong menjadi beberapa bagian hanya dengan satu gigitan. Tetapi pada saat ini, cakar tajam beruang kecil yang kejam itu juga jatuh. Dengan letupan, cakar tajam anak itu menancap di kepala buaya raksasa sedalam 1 inci. Segera, aliran darah muncrat. Cakar dari anak itu segera membuat buaya raksasa itu mengaum kesakitan. Awalnya menggigit Lin Chen. Tapi itu juga berhenti pada saat ini. Lin Chen ketakutan sesaat ketika dia hampir digigit buaya raksasa. Dia melompat, terjatuh ke belakang beberapa kaki, dan kemudian menebas pedang roh sejati di tangannya lagi. Taklukkan iblis. Bentuk ketiga dari pedang penakluk iblis. Bayangan naga sejati yang agung muncul dari udara tipis di pedang roh sejati saat bayangan naga sejati muncul, ledakan tekanan tiba-tiba melonjak di udara. Buaya raksasa itu memandang bayangan naga asli dengan rasa takut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Lin Chen merasa terkejut saat melihat buaya raksasa itu terlihat seperti ini. Buaya raksasa ini sepertinya takut dengan naga asli. Naga asli adalah binatang mitos di benua Tianling, tetapi Lin Chen hanyalah bayangan, bukan naga asli yang datang ke dunia. Mengapa buaya raksasa masih begitu ketakutan? Tiba-tiba, mata Lin Chen berbinar, merasakan gelombang tekanan tiba-tiba di sekelilingnya. Tekanan tersebut bukan disebabkan oleh bayangan naga asli, melainkan tekanan yang dirasakan sejak memasuki hutan lebat. Tekanan ini menjadi lebih kuat semakin jauh Lin Chen masuk lebih jauh ke dalam hutan. Tetapi pada saat ini, Lin Chen menggunakan bentuk ketiga dari teknik pedang penakluk iblis, dan bayangan naga asli muncul, dan tekanannya tiba-tiba meningkat. Mungkinkah ada naga asli jauh di dalam kepadatan ini? Hutan. Tekanan yang menyelimuti hutan lebat. Apakah naga asli itu dipancarkan secara tidak sengaja? Lin Chen mengangkat alisnya, terkejut dengan pikirannya sendiri. Jika memang ada naga sungguhan di hutan lebat ini, maka tekanannya saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Naga asli adalah binatang mitos. Lin Chen sedang berpikir dalam benaknya,
tetapi dengan pedang roh sejati di tangannya, dia menebas buaya raksasa itu tanpa ragu-ragu. Heh! Buaya raksasa itu tampak ngeri, dan membiarkan pedang roh sejati menebasnya. Dengan keras, pedang roh sejati membuat bekas darah dalam di dahi buaya raksasa itu. Teknik pedang penekan iblis dibagi menjadi 3 gaya, satu gaya lebih kuat dari yang lain, dan gaya ketiga adalah yang paling kuat. Dan saat kebugaran fisik Lin Chen meningkat dan kekuatan tinjunya mencapai lebih dari 200.000 kg, kekuatan teknik pedang penakluk iblisnya juga meningkat pesat. Bentuk ketiga menundukkan iblis akhirnya berhasil menembus pertahanan buaya raksasa, meninggalkan bekas berdarah di tubuhnya. Namun, hanya mengandalkan seni pedang penakluk iblis saja mungkin tidak cukup untuk membunuh buaya raksasa ini. Lebih penting lagi, saat Lin Chen dan beruang kecil yang kejam menyerang buaya raksasa, Lin Chen samar-samar melihat bahwa buaya itu tidak jauh, di sungai, buaya raksasa semakin banyak berkumpul. Masing-masing buaya raksasa ini sebanding dengan monster tingkat rendah tingkat 6. Tidak apa-apa bagi Lin Chen dan beruang kecil yang kejam untuk bekerja sama untuk menghadapinya, tetapi jika jumlahnya bertambah, satu orang dan satu binatang pasti akan menjadi dalam krisis. Anak kecil, cepat bertarung. Prioritas utama adalah membunuh buaya raksasa ini lalu pergi dari sini. Beruang kecil yang kejam itu mengangguk dan melihat buaya raksasa di sungai. Mengaum. Beruang kecil yang mengamuk itu mengaum dengan marah, dan terus-menerus mengayunkan cakarnya yang tajam. Setiap kali dia melambai, itu menimbulkan getaran di udara. Jelas bahwa dia sekarang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi buaya raksasa ini. Dan buaya raksasa itu bereaksi segera setelah menerima teknik pedang penakluk iblis Lin Chen, meraung dengan marah, dan menggigit beruang kecil yang kejam itu. Pisau dimensi. Pada saat kritis, Lin Chen tidak berniat untuk mempertahankan kekuatannya, dan segera melemparkan pisau dimensi. Dalam waktu kurang dari 2 napas, bilah pedang sepanjang 1 meter terbentuk di udara, dikelilingi oleh kekuatan pedang dalam jumlah besar. Bilahnya menebas dengan cepat, menciptakan angin menderu. Pada saat ini, buaya raksasa sedang menyerang beruang kecil yang ganas itu. Melihat Lin Chen melancarkan serangan pedang, buaya raksasa itu segera menyapukan ekor raksasanya ke arah pedang itu, seolah mencoba membubarkan serangan pedang Lin Chen. Puff! Saat berikutnya, bilah pedang yang berisi setengah langkah niat pedang bertabrakan dengan ekor raksasa buaya raksasa itu. Bilah dimensi berisi setengah langkah niat pedang dan merupakan jurus terkuat Lin Chen. Pertahanan ekor buaya raksasa tidak sekuat kepalanya. Dengan sedikit suara mencicit, bilah pedang itu dengan mudah menembus pertahanan ekor raksasa itu dan memotongnya beberapa inci. Hampir memotong ekor raksasa itu menjadi 2 bagian. Aduh! Pedang Lin Chen mengenai ekor raksasa itu. Buaya raksasa itu segera meraung kesakitan. Pukulan Lin Chen hampir melukainya dengan serius. Buaya raksasa itu menoleh dan menatap Lin Chen dengan sangat marah, ia membuka mulutnya dan menggigit Lin Chen. Mengaum. Pada saat ini, beruang kecil yang kejam itu meraung dengan marah, dan cakarnya yang tajam mencakar dengan keras, meraih kepala buaya raksasa itu. Sebelum buaya raksasa sempat bereaksi, beruang kecil yang ganas itu mengangkat cakarnya yang tajam dan meraihnya lagi, mengikuti pola yang sama, dan dalam sekejap, kepala buaya raksasa itu pecah menjadi beberapa bagian. Bau darah memenuhi udara dan sangat menyengat. Orang kecil itu cukup bagus, Lin Chen tertawa. Pukulan beruang kecil yang kejam itu langsung membunuh buaya raksasa itu. Itu sangat kuat. Ho. Si beruang kecil kekar meraung bangga. Untuk menghadapi buaya raksasa ini, Lin Chen sendiri mungkin tidak bisa membunuh buaya raksasa tersebut. Hal yang sama berlaku untuk beruang kecil yang kejam. Alasan mengapa buaya raksasa dibunuh sepenuhnya karena kerjasama antara Lin Chen dan si kecil. Beruang yang kejam. Bagus sekali. Tapi Lin Chen telah melakukan hal semacam ini berkali-kali ketika dia dan Xiao Baoxiong berada di pegunungan Molian. Anak kecil, ini bukan saat yang baik untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo pergi. Lin Chen melirik buaya raksasa di sungai tidak jauh. Buaya raksasa itu sepertinya mencium bau darah dan mulai mencium bau darah. Datang ke darat. 1 atau 2 buaya raksasa, Lin Chen dan beruang kecil yang kejam, masih bisa menghadapinya, tetapi pada saat ini, ada lebih dari 10 buaya raksasa yang bergegas dari sungai. Setelah Lin Chen dan beruang kecil yang kejam itu dikepung, konsekuensinya akan menjadi bencana. Segera, Lin Chen menoleh dan hendak berlari ke hutan lebat. Namun, pada saat ini, beruang kecil yang kejam itu tiba-tiba meraung ke arah Lin Chen, suaranya penuh dengan urgensi. Lin Chen akrab dengan temperamen beruang kecil kekar, dan dia juga memahami aumannya dengan sangat baik. Saat ini, saya mendengar Little Storm Bear. Mendengar suara seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata dengan heran, anak kecil, maksudmu pergi ke hulu sungai. Beruang kecil yang mengamuk itu segera mengangguk. Lin Chen tidak berkata apa-apa lagi, dia segera berbalik dan berlari ke hulu bersama beruang badai kecil menuju hulu sungai.
Kecepatan satu orang dan satu binatang sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka berjalan ke atas sejauh beberapa kilometer. Pada saat ini, di mana Lin Chen dan beruang tiran kecil bertarung melawan buaya raksasa, sejumlah besar buaya raksasa sudah mendarat dari sungai. Buaya raksasa ini menatap Lin Chen dan yang lainnya, ekspresi mereka penuh kekerasan. Buaya raksasa yang paling rendah adalah monster tingkat 5 teratas. Namun, meskipun mereka kuat, kecepatan mereka sangat lambat. Karena itu, setelah Lin Chen dan beruang kecil yang kejam itu berlari liar untuk waktu yang lama, mereka sampai ke darat. Adapun untuk mengejar siang Lin Chen dan yang lainnya tidak mungkin melakukannya. Titik. Setengah jam kemudian, di hulu sungai hutan lebat, Lin Chen dan Little Storm Bear berdiri di tepi sungai, memandang ke sisi lain. Anak kecil, maksudmu, ada hal-hal baik di seberang sungai. Lin Chen menatap dan berkata. Ketika satu orang dan satu binatang melihat buaya raksasa tidak mengejar, mereka berhenti di sini. Beruang kecil yang kejam itu juga memberitahu Lin Chen mengapa dia ingin Lin Chen pergi ke sungai. Beruang kecil yang mengamuk itu mengangguk, dan ia meraung rendah, matanya yang besar memandang ke hutan lebat di seberang sungai, penuh dengan keserakahan. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak bisa tidak merenung. Lin Chen mengetahui dengan baik karakter beruang kekar kecil itu. Jika bukan karena harta karunnya, beruang kekar kecil itu tidak akan pernah datang ke kedalaman hutan tanpa alasan, dan masih ingin menyeberangi sungai menuju sisi lain hutan. Namun, ketika Little Storm Bear mengatakan ini, Lin Chen mau tidak mau menjadi sedikit penasaran. Apa yang ada di seberang sungai? Membuat si kecil jadi cemas. Apalagi hutan lebat juga diselimuti tekanan, mungkinkah tekanan tersebut berasal dari sesuatu di seberang sungai? Tentu saja, meskipun mungkin ada harta karun di depan, tidak ada keraguan bahwa ada juga bahayanya. Tapi ini tempat warisan. Ada bahaya di mana-mana di tempat warisan. Bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Oke, ayo kita menyeberangi sungai dan melihat harta apa yang kamu sebutkan itu. Lin Chen mengambil keputusan, dan segera dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Sungai ini terletak di seberang sini, jika ingin menyeberang harus menyeberangi sungai yang lebarnya puluhan meter ini. Namun banyak sekali buaya raksasa di sungai tersebut, masing-masing buaya raksasa tersebut sangat sakti, mungkin tidak semudah itu untuk menyeberangi sungai. Beruang kecil yang kejam juga memahami kebenaran ini, jadi dia menatap buaya raksasa yang berenang samar-samar di sungai dengan matanya yang besar. Jika tiran kecil itu menanggung dirinya sendiri, akan sulit baginya untuk melewati penyeberangan sungai sendirian. Lagi pula, buaya raksasa di sungai itu tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia memaksa melewatinya, dia hanya akan terkoyak. Berkeping-keping oleh buaya raksasa itu. Lin Chen melihat ke sungai dan kemudian ke hutan lebat di belakangnya. Pohon-pohon terpendek di hutan lebat tingginya lebih dari 100 kaki, dan banyak yang tingginya ratusan atau hampir 1000 kaki, yang bisa dikatakan menjulang tinggi hingga ke awan. Buaya raksasa itu bergerak tidak terlalu cepat. Ayo cari tempat yang jauh dari buaya raksasa itu, lalu patahkan pohon besar dan biarkan pohon itu tumbang di sungai hingga membentuk jembatan kayu. Ayo kita lanjutkan lagi, kata Lin Chen. Secara sederhana dia memberitahu si beruang badai kecil tentang rencana itu. Sungai tersebut tidak diketahui panjangnya dan lebarnya puluhan kaki. Meski tidak terlalu lebar, namun sangat mustahil bagi Lin Chen dan Little Storm Bear untuk sampai ke sana. Begitu mereka melangkah ke sungai, buaya raksasa di sungai pasti akan menyerang mereka. Dan jika tidak langsung menuju Tower Bridge, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Adapun mengapa dia ingin mencari menara jembatan yang jauh dari buaya raksasa, itu untuk mencegah buaya raksasa itu merusak pohon besar, lalu Lin Chen melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Lagi pula, banyak dari buaya raksasa yang merupakan monster tingkat atas tingkat 6, kekuatan serangannya sangat kuat, dengan satu gigitan, mereka dapat dengan mudah menggigit pohon besar menjadi beberapa bagian. Beruang kecil yang kejam itu tidak tahu kenapa, tapi dia masih mengangguk. Selain metode Lin Chen, dia tidak bisa memikirkan cara lain yang baik. Oke. Anak kecil, naiklah sedikit dan usahakan menjauh sejauh mungkin dari buaya raksasa itu, kata Lin Chen sambil hati-hati melihat lingkungan sekitar. Setelah beberapa saat, Lin Chen menentukan lokasi spesifiknya. Buaya raksasa terdekat di sungai berjarak ribuan meter, menjadikannya tempat terbaik untuk menara jembatan. Setelah memastikan tempat itu, Lin Chen melintas dan muncul di pohon besar, dan kemudian, Lin Chen menebas dengan pedangnya. Klik. Pohon besar itu tumbang dan tumbang dengan keras di sungai, membentuk jembatan lurus selebar lebih dari 10 meter.